Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk seluruh siswa SMA Negeri 1 Jatilawang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, semoga kita semua masih dalam limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku, seluruh siswa SMA Negeri 1 Jatilawang, khususnya kelas 11. Pada pekan ini kita memasuki materi yang berikutnya setelah kita hampir 2 minggu telah mengikuti kegiatan penilaian tengah semester atau mid semester. Semoga kalian semua sudah pernah mengikuti kegiatan tengah semester dan mendapatkan nilai yang baik. Anak-anakku, seluruh siswa SMA Jatilawang kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan, untuk penilaian tengah semester nilainya sudah ada. Saya lihat dari berbagai sekelas, nilainya ada yang cukup menyenangkan dan memuaskan karena memang itu mungkin hasil dari kalian belajar dengan giat, bukan merupakan perbuatan dari hasil perbuatan curang. Saya harapkan semua siswa mengerjakan penilaian tengah semester kemarin adalah dengan benar-benar jujur dan mengutamakan kejujuran sehingga nilainya benar-benar valid menggambarkan kemampuan dari diri kalian. Anak-anakku, semua siswa kelas 11 yang saya cintai dan banggakan, kita menuju kepada materi yang berikutnya, yaitu tentang materi sistem reproduksi pada manusia. Ini merupakan materi yang cukup banyak disenangi oleh siswa, khususnya siswa remaja, karena ini merupakan materi yang cukup menyenangkan dan dimana setiap kalian banyak sekali yang memikirkan proses dari reproduksi, karena usia kalian adalah usia dari puber, yaitu masa peralihan dari masa anak-anak menjadi orang dewasa. Sistem reproduksi pada manusia adalah sebuah keharusan di mana proses ini harus terjadi supaya keberlangsungan dari keberadaan manusia tetap terjaga sampai pada akhirnya Tuhan menentukan bahwa keberadaan manusia di dunia harus sudah selesai, yaitu dengan adanya peristiwa Armageddon atau kiamat kalau dalam agama Islam. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk pada materi, akan saya sampaikan tentang kompetensi dasar materi sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada 3.12, yaitu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dengan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia. Ini biasanya berkaitan dengan teori tentang materi struktur jaringan penyusun organ reproduksi pada manusia. Yang kedua yaitu materi 4.12, biasanya berkaitan dengan praktikum, yaitu menganalisis tentang dampak pergaulan bebas, penyakit dan juga kelainan pada struktur fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi manusia, serta teknologi-teknologi yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada manusia. Itu adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari di bab ini. Kemudian kompetensi dasar yang berikutnya, pada kompetensi 3.13 kita diharuskan untuk menganalisis penerapan prinsip reproduksi pada manusia dan pemberian ASI eksklusif dalam program keluarga berencana sebagai upaya meningkatkan mutu dari sumber daya manusia. Itu adalah kompetensi dasar dari 3.13.
Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana materi untuk KD 4.13, yaitu menyajikan karya tulis tentang pentingnya menyiapkan generasi terencana untuk meningkatkan mutu dan sumber daya manusia, khususnya yang ada di Indonesia. Kemudian sebelum pembelajaran, kita juga harus mengetahui apa sih manfaat kita mempelajari materi ini. Yang pertama adalah peserta didik harus mampu mengidentifikasi beberapa perbedaan struktur organ pada reproduksi manusia, yaitu pada jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan, dengan melakukan kajian literatur dan diskusi. Itu adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur jaringan testis dan ovarium melalui kegiatan praktikum dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu memberikan informasi manfaat dari pemberian ASI setelah melakukan kegiatan studi literatur. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi ini, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Kita masuk pada materi reproduksi. Re itu artinya kembali, produksi adalah mencetak atau membuat atau menghasilkan. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa setiap makhluk hidup harus melakukan reproduksi? Tadi di depan Pak Guru sudah memberikan penjelasan singkat mengapa makhluk hidup harus melakukan reproduksi. Jawabannya adalah salah satunya adalah menjaga konsistensi dari manusia itu sendiri, sebab pada dasarnya kegiatan reproduksi adalah untuk menjaga keberlangsungan eksistensi dari manusia yang ada di bumi ini. Tanpa adanya kegiatan reproduksi, maka manusia sudah punah dari dahulu kala. Jadi mengapa terjadi reproduksi? Jawabannya adalah mempertahankan keberadaan jenisnya. Ini merupakan materi yang sering disampaikan di SMP atau di SD. Manusia juga tidak bisa lepas dari sunatullah, yaitu untuk melakukan kegiatan reproduksi. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi pada manusia memiliki 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu tentang organ reproduksi pada manusia. Manusia ada 2, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah reproduksi pada laki-laki. Sebagaimana kita ketahui, pada laki-laki ini diberi kelebihan dibanding pada wanita. Wanita juga diberi kelebihan yang hanya ada pada wanita dan tidak diberikan kepada pria. Organ reproduksi pada laki-laki, yaitu yang pertama adalah sepasang testis. Ini ya, 2. Kemudian yang kedua saluran kelamin di sini, ya, atau sikret ya. Berikutnya yang terakhir adalah penis. Kemudian alat reproduksi laki-laki yang berikutnya kita bahas. Yang pertama adalah testis ya. Ini merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan juga hormon pada laki-laki, yaitu testosteron ya. Salah satu hormon yang dominan pada laki-laki dan mengontrol kelaki-lakian dari laki-laki adalah hormon testosteron ya. Jadi kalau laki-laki testosteronnya banyak, maka dia akan menjadi cenderung menjadi laki-laki yang maco. Kebalikannya, kalau wanita memiliki hormon testosteron terlalu tinggi, maka menjadi wanita yang maco ya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya, organ reproduksi laki-laki itu memiliki alat. Yang berikutnya adalah saluran kelamin. Ada vasa efrentia, berfungsi untuk apa? Menampung sperma yang dihasilkan.
Kemudian epididymis, ini ya, epididymis mengabsorpsi sperma sehingga menjadi kental dan menyimpannya sementara dalam waktu sekitar 3 minggu sebelum dia harus dikeluarkan dari tubuh laki-laki. Kemudian vas different ya, vas different ya. Kalau ini epididymis lebih bawah masuk ke dalam kelenjar dari testis laki-laki. Kalau ini adalah vas different ya, merupakan penghubung antara epididymis di bawah ini dengan saluran uretra masuk ke sini. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejaculator. Kemudian uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Pada laki-laki adalah bagian ini berfungsi untuk mengeluarkan urin. Kemudian ada juga tambahan berupa kelenjar prostat menghasilkan cairan basah yang berwarna putih susu ya. Kemudian cairan ini berfungsi apa? Menetralkan sifat asam pada saluran vasa prendia dan juga cairan pada vagina perempuan sehingga sperma ini bisa bergerak masuk ke dalam organ genital perempuan ketika terjadi proses reproduksi. Ada juga kelenjar tambahan yaitu kelenjar koper atau bulbo uretratis, merupakan penghasil zat licin bagi jalannya sperma ketika terjadi proses kopulasi. Kemudian penis sendiri merupakan organ pada laki-laki yang merupakan bagian paling luar dan kelihatan, berfungsi untuk melakukan proses penanaman koitus ke dalam tubuh wanita ketika perempuan dan laki-laki sudah sah dalam sebuah ikatan. Itu namanya koitus ya, dilakukan oleh organ laki-laki melalui organ yang di luar namanya penis. Kemudian alat-alat reproduksi laki-laki ini berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria ya. Jadi karena satu tempat digunakan untuk dua kepentingan, salah satu diantaranya adalah untuk membuang air kecil, sudah kita pelajari kemarin, dan juga berhubungan erat dengan sistem reproduksi. Testis ini menghasilkan jutaan sperma setiap hari mulai dari masa pubertas. Biasanya kalau pada laki-laki masa pubertas ini muncul pada usia sekitar 12 sampai 14 tahun ya, sampai pada umur 22 sekitar. Kalau udah 22 insya Allah sudah dianggap sebagai mulai laki-laki dewasa. Kemudian menghasilkan sperma dengan jumlah sangat banyak, dan batas menghasilkan sperma pada laki-laki adalah sampai meninggal dunia, berarti tidak ada batasnya. Jika tidak dikeluarkan, sel spermanya akan mati dan diserap kembali ke tubuh. Jadi bagi laki-laki tidak usah khawatir, spermanya tidak akan hilang ya apabila tidak dikeluarkan dari dalam tubuh kalian, karena akan digunakan oleh tubuh kalian untuk melakukan proses metabolisme. Yang berikutnya kita masuk pada organ pada wanita atau perempuan dengan berbentuk yang lebih berbeda, tetapi sebenarnya pada memiliki fungsi yang hampir sama ya, tetapi spesifikasinya sudah berbeda. Yang pertama, kalau pada wanita ini adalah sepasang ovarium. Kita lihat mana ovarium ya. Atau nama lainnya adalah telur. Kemudian oviduct atau tubuh Fallopi, kemudian uterus, kemudian vagina, dan juga organ-organ yang kelamin terdapat pada bagian luar dari tubuh wanita. Kita mulai dari yang pertama adalah ovarium atau nama lainnya adalah induk telur. Jumlahnya ini adalah sepasang, merupakan kelenjar kelamin yang menghasilkan ovum atau sel telur dan mensekresikan hormon estrogen dan progesteron. Ini merupakan hormon ciri khas dari wanita ya, yang mengontrol wanita menjadi feminin adalah salah satunya adalah hormon estrogen dan progesteron. Maka akan menjadi bermasalah ketika seorang wanita hormon progesteronnya tidak berlebih dominan dibanding hormon yang lain ya. Malah yang berperan kalau wanita adalah hormon tadi ya, testosteron, maka menjadi wanita-wanita yang maco ya.
Kemudian tuba falopi atau ovidak merupakan saluran telur ya. Berfungsi untuk apa? Menyalurkan sel telur ke dalam uterus dengan menggunakan gerakan-gerakan seperti orang makan, yaitu peristaltik dibantu oleh gerakan silia yang ada di dalamnya. Jadi kalau di sini keluar, dia akan turun ya. Kemudian di sini dia akan berhenti atau menanti kedatangan dari sperma. Apabila ada sperma masuk, terjadi koitus, sperma yang berhasil melewati berbagai macam rintangan di sini, dia akan bertemu dengan sel telur, kemudian melebur menjadi sebuah zat baru namanya zigot ya, merupakan calon dari individu baru. Ini adalah proses gambarnya. Kemudian yang berikutnya adalah rahim. Nama lainnya adalah uterus, merupakan tempat berkembangnya dari embrio di sini. Selama proses kehamilan, maka volume uterus ini yang ukurannya sebesar jari manusia, dia bisa mengembang sampai 500 kali ya, dari ukuran awal. Inilah yang menyebabkan wanita itu menjadi makhluk yang hebat karena mampu menanggung beban dari 0 kg sampai pada usia ke 9 bulan itu menjadi naik beratnya dari 0 kg menjadi sekitar 3-4 kg, dan itu dirasakan setiap hari tanpa henti. Dan kalau dicobakan pada laki-laki belum tentu mampu ya membawa beban 3-4 kilo setiap hari kemana-mana. Kemudian vagina merupakan tempat penis pada saat terjadinya proses kopulasi sebagai jalan keluarnya bayi, juga ketika terjadi proses natal ya, atau proses melahirkan atau kelahiran di sini. Kemudian organ reproduksi perempuan juga ada yang di luar, yaitu klitoris atau glande. Ini merupakan strukturnya hampir sama dengan laki-laki seperti penis ya. Ada juga vulva yang merupakan bibir, ada bibir besar dan juga bibir kecil. Kemudian ini adalah saluran kencingnya, kemudian lubang vagina, dan juga fundus, yaitu lipat yang di bawah perut biasanya ya, di bawah perut dekat dengan paha manusia. Itu adalah bagian-bagian dari organ kelamin pada laki-laki maupun pada perempuan. Yang sering keluar di soal untuk materi berikutnya adalah pembentukan sperma, namanya spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di mana? Karena laki-laki maka dia terjadi pada testis. Spermatogenesis akan dimulai ketika terbentuknya spermatogonium yang bersifat diploid. Ini melakukan pembelahan secara dari 1 menjadi 2 sehingga berjumlah banyak. Pembelahannya adalah pembelahan mitosis. Kemudian sebagian spermatogonium yang membesar tadi menjadi spermatosit primer, primary spermatosit. Ini masih bersifat diploid. Kemudian spermatosit primer ini melakukan pembelahan diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini akan membelah diri lagi secara meiosis, akhirnya dia berubah menjadi spermatid ya. 1, 2, 1, 2. Kemudian spermatid melakukan diferensiasi, akhirnya dia berubah menjadi sperma ya. Setiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Jadi kalau di sini spermatogonium pada manusia itu adalah sama dengan sel kromosom pada manusia dengan jumlah berapa? 40, 50 atau 60. Jadi untuk kromosom pada manusia adalah 46 ya, 46.
sama dengan jumlah kromosom yang ada pada sel primordial atau spermatogonium, yaitu 46. Tapi pada saat terbentuknya sperma, maka sel sperma ini hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom yang ada pada spermatogonium, yaitu hanya 46/2, itu 23 ya, 23. Nah, ini adalah proses pembentukan sel kelamin pada laki-laki, yaitu pembentukan sperma. Kemudian pada perempuan, proses pembentukan ovum atau nama lainnya yaitu ookinesis. Terjadi di mana? Terjadi pada ovarium. Ya. Ovarium itu adalah tempat pembentukan sel telur. Dimulai dengan oogonium yang melakukan pembelahan, ya. Sama dengan laki-laki, oogonium ini masih bersifat diploid, jumlahnya 46 kromosomnya. Kemudian oogonium ini akan membelah diri secara mitosis, ya, dari 1 menjadi 2, yaitu berubah menjadi oosit primer. Oosit primer ini membelah diri secara meiosis, ya. Dari oosit primer ini sudah mulai terjadi pembelahan, yaitu pembelahan meiosis menjadi oosit sekunder, ya, menjadi oosit sekunder. Nih. Ini adalah primer, dia menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder ini, primer ini membelah diri menjadi 2, yaitu oosit sekunder dan yang kecil namanya adalah polar body atau badan kutub pada pembelahan pertama, nah, tingkat pertama. Jadi disebut dengan badan kutub pertama karena dia dihasilkan pertama pada level untuk terbentuknya ovum, ya. Satu itu berawal dari mana, berasal dari urutan pertama terbentuknya badan kutub. Kemudian yang berikutnya, badan kutub oosit sekunder ini, ya, sahabatnya dari badan kutub pertama ini akan mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti yang kemudian membelah diri menjadi 2, ya. Oosit primer ini yang merupakan calon dari ovum ini, oosit sekunder, ya, ini membelah diri, ya, menjadi ootit dan badan kutub kedua. Jadi oosit sekunder ini akan membelah secara meiosis, menghasilkan ootit dan juga badan kutub lagi. Karena ini merupakan pembelahan yang tingkat kedua, maka disebut dengan badan kutub kedua, merupakan kembaran dari ootit. Kalau badan kutub pertama adalah kembaran dari oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder ini, ootit berkembang menjadi ovum, sementara badan kutub pertama dan badan kutub kedua ini, ya, malah melakukan degenerasi, ya, atau meluruh, akhirnya mati. Kemudian oosit primer ini yang tadinya diploid sudah haploid berkembang menjadi ovum, ya. Nah, ini sifatnya haploid, separuh dari jumlah kromosom yang ada pada oogonium, yaitu dari 46/2 sama dengan 23. Ini adalah proses pembentukan sel kelamin pada wanita. Prosesnya namanya oogenesis, terjadi di dalam ovarium, dihasilkan 1 ovum. Kalau pada laki-laki dihasilkan 4 sperma. Kemudian yang berikutnya ada ovulasi. Ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ovum akan bergerak menuju rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim akan menjadi tebal seperti spons, ya. Spons itu gabus, ya.
yang penuh dengan pembuluh darah, ya seperti kalian kalau amati gabus yang dibasahi, seperti itu. Jadi ovum ini turun, tempatnya di ovarium, dia akan turun ke sini. Nah, proses turunnya sel telur menuju rahim ini, ya, ini adalah proses ovulasi atau nama lainnya pematangan, ya. Nah, kita lihat. Ini kita bergerak, ya. Sel telur yang kelihatan kecil itu kalau kita zoom menggunakan mikroskop elektron itu bentuknya seperti ini. Wah, seperti kalau kita lihat adalah seperti planet, ya. Nah, ini seperti katakanlah sebagai planet terbesar misalnya, ya. Ini adalah sel telur, sel sperma, ya, yang sedang membuahi sel telur. Jadi jangan dibayangkan sel telur itu begitu mudahnya dibuahi oleh sel sperma, tidak, ya. Ada prosesnya. Nah, di sebelah sini adalah gambaran dari sel sperma yang sangat banyak sekali, yang mereka akan berkompetisi untuk melakukan proses pembuahan terhadap sel telur, ya. Jadi dari segini banyaknya nanti akan dihasilkan hanya beberapa saja, satu, ya, diambil dari yang paling bagus, yang dia memiliki kesempatan untuk membuat sel telur. Setelah mereka bersatu membentuk yang namanya zigot. Kemudian proses fertilisasi atau proses pembuahan ini adalah proses peleburan antara sel sperma dengan sel telur, ya. Biasanya yang normal adalah 1:1. Ini, ya. Ketika terjadi peleburan maka akan terbentuk zigot, ya. Nah, ini di sini. Ini yang warna biru. Apabila terjadi proses pembuahan maka biasanya diikuti dengan proses yang lanjutan, yaitu proses kehamilan, baik pada manusia, hewan, ya, itu sama, terutama pada hewan-hewan yang dari jenis mamalia. Pada manusia setelah terjadi proses pembuahan maka beberapa minggu kemudian terjadi kehamilan, diawali dengan terbentuknya zigot. Zigot ini setelah terbentuk dia akan langsung berkembang dari 2 menjadi 4 sampai 16 dan seterusnya, karena dia akan melakukan pembesaran, maka dia perlu membelah diri. Kemudian dalam waktu bersamaan dinding rahim juga menebal, penuh dengan pembuluh darah. Apa fungsinya? Yaitu dalam untuk menerima kedatangan dari zigot ini yang akan menjadi calon dari individu baru. Pembuluh darah dalam rangka untuk menyiapkan suplai makanan bagi zigot. Kemudian zigot ini menempel pada dinding rahim untuk berkembang sampai akhirnya zigot ini setelah mendapat makanan dia berkembang menjadi embrio yang melakukan pembelahan terus menerus sampai dihasilkan yang namanya janin atau fetus. Nah, ini pada proses kehamilan ini adalah gambar dari organ bayi yang ada pada perut wanita. Terbentuk plasenta atau tali pusat yang sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Di sini terjadi komunikasi di mana seorang ibu memberi makan kepada bayinya yang ada di perut melalui tali pusat, dan juga buang air besar dan buang air kecil bayi dalam kandungan melalui tali pusat kepada ibunya. Ini embrio ini dikelilingi oleh cairan amnion. Apa fungsinya? Melindungi bayi bisa ditolerir. Kemudian yang berikutnya adalah pada usia 4 minggu embrio ini mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Sampai akhirnya pada usia 6 minggu embrio berukuran 1,5 cm. Ada otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki setelah jari-jari sudah mulai terbentuk. Pada kehamilan 8 minggu atau 2 bulan, ya, ini bayi sudah memiliki organ yang lengkap, berubah menjadi janin atau fetus.
Kemudian setelah usia kehamilan mencapai 9 bulan, maka bayi harus dilahirkan. Karena kalau bayi lebih dari 9 bulan atau 10 bulan maka akan terjadi keracunan bayi, di mana dia akan meminum air ketuban dari ibunya. Ini adalah tahapan dari proses terbentuknya bayi, ya, janin dari pertama kali sampai terbentuknya bayi yang siap dilahirkan. Ini urut-urutannya, ya. Nah, di sini berbeda begini. Nah, ini adalah gambar bayi. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah lepas menariknya dari proses sistem reproduksi ini adalah yang merupakan kegiatan rutinitas bagi perempuan, yaitu menstruasi. Menstruasi hanya terjadi jika wanita tidak melakukan ovulasi atau dibuahi oleh laki-laki. Kalau terjadi dibuahi oleh laki-laki maka proses menstruasi akan berhenti, ya, karena terbentuknya janin, ya. Kalau menstruasi ini terjadi dan tidak dibuahi oleh laki-laki, maka dinding rahim yang menebal penuh dengan pembuluh darah tadi akan mengalami perusakan, ya. Akibatnya dia akan meluruh atau runtuh. Kemudian ovum tadi yang menempel pada pembuluh darah akan terbawa keluar melalui vagina dalam bentuk proses menstruasi. Setiap manusia memiliki masa menstruasi yang berbeda-beda dari 1 hari sampai 5 hari. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia, ya, khususnya dari laki-laki dan juga perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Ada beberapa jenis penyakit. Penyakit sistem reproduksi ini yang paling dominan adalah PMS, ya, penyakit menular seksual. Jadi penularannya lebih pada proses hubungan seksual, ya, terutama pada orang-orang yang menganggap dosa adalah perbuatan biasa. Biasanya dosa itu kalau dilarang karena ada akibat yang membahayakan, ya. Salah satunya adalah menimbulkan penyakit kelamin. Di sini contohnya adalah penyakit GO atau kencing nanah. Penyebab secara langsung adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae, ya. Penularannya hanya mungkin melalui hubungan seksual tak sah. Akibatnya ini kalau kena penyakit GO itu dia meradang kemana-mana. Salah satunya adalah masuk ke organ kelamin menjadi mandul, matanya mengalami kelainan, sendinya mengalami kerusakan, dan yang tidak kalah menakutkannya adalah apabila bayinya lahir maka selaput otak bayi akan mengalami kelainan, sehingga kita sering mendengar ada seorang bayi yang lahir tidak memiliki tempurung otak. Ini kenapa? Salah satunya adalah infeksi dari GO kencing nanah, di mana penyebabnya adalah dua orang tua tadi atau salah satu dari orang tua tadi membawa penyakit GO karena melalui hubungan seksual yang tidak sah. Dia gejalanya ini diantaranya adalah terdapat panah ketika buang air kecil terasa sangat panas, ya. Atau saudaranya dari penyakit GO adalah sifilis. Ini bedanya adalah penyebabnya bakteri Treponema pallidum, ya. Ini menyerangnya pada hati kemudian otak. Ini. Kemudian herpes, ya. Herpes simplex yang stereotip 2 ditularkan juga melalui hubungan seksual. Ini, ya. Ini juga menyebabkan kanker rahim. Kemudian flor albus atau keputihan. Ini penyakit umum terjadi pada wanita, di mana wanita kurang menjaga daerah sensitivitasnya.
Kemudian yang saling menakutkan sampai hari ini adalah AIDS, yaitu acquired immune deficiency syndrome, di mana orang yang terkena penyakit AIDS, pertama virusnya adalah virus HIV, masuk ke dalam tubuh, kemudian melumpuhkan sel-sel darah putih. Padahal sel darah putih pada manusia memiliki fungsi sebagai pertahanan tubuh yang paling penting, yaitu untuk menjaga tubuh dari berbagai macam infeksi. Apabila sel darah putih sudah dilemahkan, maka semua jenis infeksi bisa masuk ke dalam tubuh. Otomatis tubuh kita akan mudah rentan untuk menjadi sakit dan kadang menuju badan meninggal dunia. Sementara untuk materi yang saya sampaikan seperti itu, nanti kita bisa lihat suplemen materi ya, saya sampaikan di PowerPoint ini. Silahkan kamu lihat, kamu download, kamu baca. Ini adalah sebagai apa ya, pemikiran ya kita bersama. Jangan sampai kita sebagai pelajar mengalami fase-fase seperti ini. Ini moga-moga tidak terjadi di lingkungan kita ya. Ini awalnya ya, kemudian menjadi anak sekolah ini yang sekarang tidak bisa kita temukan ya, karena sekolah itu sudah diliburkan hampir 2 tahun. Kemudian ini silahkan ya baca sendiri aja. Nah ini film radio kalau FM merahnya sudah jadi ibu sekarang, ini sudah tua ya. Ini yang sering dilakukan oleh kalian ya, sangat tidak mendidik, ini sangat dilakukan ya. Perbuatan ini 1, 2, 3-nya yang kelihatan, bukan 3 banyak banget, adalah setan yang membisikkan supaya untuk melakukan berikutnya dan berikutnya. Kalau ini sudah melakukan, maka nantilah ini akibat yang ditimbulkan, indikatornya ini akan muncul seperti ini. Kalau kalian sebagai pelajar sudah seperti ini, maka kalian akan mengalami masalah, yaitu yang utama stres, cita-cita hilang, semuanya terkubur ya, melayang mentah mana. Akibatnya yang harusnya di usia sekolah kalian harus menjadi seorang ibu muda yang dipaksa ya. Ini contoh, jadi ibu muda yang harusnya sekolah SMA, kamu harus menjadi seorang ibu. Secara psikologis sangat belum siap ya, karena kehidupan ini membutuhkan kematangan psikologis, bukan hanya kematangan secara psikis. Nah, ini itu aja siswa-siswi SMA Negeri Sutelo yang saya cintai dan saya banggakan. Materi yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Nanti setelah ini silahkan kamu kerjakan materinya ya, tugas atau pertanyaan atau membuat rangkuman yang saya sampaikan kepada kalian. Ini merupakan materi karena kakak kelas kalian di kelas 12 sekarang sedang melakukan proses ujian sekolah untuk menentukan kelulusan dari mereka ya. Karena mulai tahun 2020 kelulusan kelas 12 hanya ditentukan oleh nilai ujian sekolah, bukan melalui ujian nasional. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila yang saya sampaikan ada kekurangan dan kekhilafan. Itu semata-mata karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.